Nah ini adalah gaji ke-13, gaji yang selalu dinantikan ya seperti itu ya, khususnya bagi ASN dan juga PNS sendiri. Nah ini juga apalagi untuk jelang Idul Adha seperti itu, persiapan. Padahal ini gaji 13 ini adalah dipersiapkan untuk anak-anak masuk sekolah begitu. Oke, baik. Hari ini juga kita akan buka kesempatan untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 dan tentunya juga bisa di WhatsApp 0813 iya. Kita langsung ya, tentunya 0813 mohon maaf 081168 977 ya, seperti itu ya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan pendengar, dalam perbincangan kita juga saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio RRI. Yang pertama ada Pak Al-Udin selaku Kasih Manajemen Satker dan juga Kepatuhan Internal KPPN Banda Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Pak Irwan Susanto Kasih Pencairan Dana KPPN Banda Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga ada Pak M. Nur ya selaku Kasih Vera KPPN Kota Banda Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk pendengar, Anda bisa nanti bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 terkait dengan PNS dan ASN menunggu gaji ke-13. Dan Anda juga bisa memantau siaran kami di FM 97,7 MHz atau juga rri.co.id dan juga untuk Anda bisa memantau di channel YouTube RRI. Oke, baik. Kita langsung saja nih terkait dengan PNS dan juga ASN menunggu gaji ke-13. Nah, mungkin kita ke Pak Aludin dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Aludin kepatuhan para satker dalam pelaksanaan anggaran di bawah pelayanan KPPN Banda Aceh di tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Nah, ini kan terkadang kenapa sih macet, kenapa sih lambat ya begitu ya. Kepatuhan dari para satker sendiri bagaimana ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua para pendengar RRI dimanapun berada ya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa memang ini ditunggu-tunggu ya gaji ke-13 ya Mbak Lisa. Siapapun ya. pasti menunggu Pasti siapapun menunggu ya. Termasuk kami. Nah, ini, termasuk kita semua. betul, Gitu. ya. Seperti itu ya. Dan ini juga kan kemarin seperti THR kemarin ini merupakan dari kebijakan dari PP Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2022, kemudian ada turunannya PMK 175 dan juga kita juga setelah koordinasi dengan para satuan kerja kita ASN menyurati untuk segera melakukan nanti pencairan gaji ke-13. Nah, terkait dengan kepatuhan tadi kepatuhan Satker ya terkait dengan pelaksanaan anggaran, memang tahun 2022 ini memang sebagian Satker itu sudah fix, artinya sudah berjalan sesuai dengan aturan, bahkan ada penyerapan anggaran yang sampai dengan hari ini itu sudah mencapai 50% lebih. Nah, tapi memang ada dari sisi lain ada beberapa kendala yang dihadapin Satker sehingga penyerapan anggaran pun sampai dengan hari ini ada yang masih rendah, masih di bawah 40%. Bisa dikatakan gitu. macet begitu ya? Iya, memang di setiap satker sendiri itu ada kendalanya berbeda-beda ya, tergantung dengan kegiatan yang dilakukannya. Nah, dan itu kami di KPPN Banda Aceh sendiri setiap waktu gitu ya, bahkan kami setiap hari itu selalu mendorong satker ini agar ayo lakukan pencairan anggaran segera. Apabila misalnya pekerjaannya sudah selesai, segera mintakan tagihannya ke KPPN agar uang ini beredar gitu ya, dan ini bisa menambah sumber daya masyarakat, artinya seperti itu ya. Sumber daya belanjanya juga bertambah dan uangnya berputar di lingkungan masyarakat. Itu terkait dengan kepatuhan penyerapan anggaran itu sebenarnya. Pak Aludin menyampaikan ada yang sudah mencapai 50%. Kita sudah masuk ke bulan Juni ya, sudah setengah tahun, intinya ada sudah mencapai 50% serapan seperti itu ya. Ada yang mungkin masih di bawah 50%. Kira-kira berapa persentase dari Satker Kota Banda Aceh sih yang sudah mencapai target 50% ini? Kalau 50% ini kalau data saya kemarin gitu ya, itu ada sekitar kebetulan kita punya 325 Satker untuk sekarang. Nah, itu sekitar 180-an juga itu sudah rata-rata ya, rata-rata mungkin sampai dengan Juni ini sudah
ada yang dari 49 lah ya, 49 sampai dengan 50-an% gitu ya sudah ada. Nah, yang sisanya itu masih Berarti setengahnya masih ya? masih setengahnya Setengahnya lagi. begitu ya. Ya. Nah, upaya apa dilakukan nih sehingga bisa mengejar target ini? Ya, kebetulan kita ada yang namanya penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA gitu ya kan. Nah, di situ kita memonitor terus nih satker-satker, bukan hanya satker-satker yang lain, tapi setiap satker kita monitor penilaian kinerjanya yang rendah dari aspek misalnya penyerapan anggaran misalnya atau capaian output. Nah, penyerapan anggaran ini yang masih rendah. Nah, sekarang kita ajak meeting, one on one meeting gitu ya. Hari ini pun para staf saya pun melakukan itu dengan seluruh satker yang penyerapannya masih rendah. Nah, apakah ada reward misalnya mereka bisa mencapai target dengan 50% tersebut? Kan biasa setiap satker dari 325 ini kan kalau memang mereka tidak pernah bermasalah ya dalam hal ini juga tidak ada kendala ya. Ada tidak reward dari KPPN? Oh, ada. Apa itu? Ada. Penghargaan. Kita nanti berikan penghargaan. Memang tapi penghargaan ini tidak setiap bulan kita kasih gitu ya. Karena kalau setiap bulan nanti tidak stabil gitu ya. Jadi nanti kita berikan ini per semester gitu ya. Tapi kita juga penilaiannya per triwulan. Jadi setiap triwulan itu kita sampaikan surat penghargaan kepada satker. Sama seperti kemarin triwulan 1 kita berikan surat bahwa penghargaan ucapan terima kasih ini bahwa satker tertinggi siapa saja sampai dengan level terendah. Sampai level terendah seperti itu ya. Jadi ini kan otomatis kalau hal ini dilakukan memberikan motivasi. Dan penilaian itu pun kita sampaikan setiap bulan. Artinya kita memonitoring gitu ya. Memonitoring kinerja satker-satker ini yang mana yang terbaik, yang mana yang kurang gitu ya. Kita sampaikan setiap bulannya gitu ya. Ini untuk apa? Agar yang lain ini yang masih rendah gitu ya bisa punya kemauan untuk mengejar gitu ya, biar tidak ketinggalan dengan satker yang lain. Iya, apakah memang kendala yang paling urgent sekali apa sih sebenarnya yang membuat sehingga satker salah satu satker mungkin atau beberapa satker ya tidak tuntas ya dalam hal ini juga, misalnya KPPN mengembalikan harus ada perubahan, harus ada revisi lagi gitu. Padahal itu kan setiap bulannya ya. Betul. Kenapa sih harus ada kesalahan walaupun mungkin sedikit saja begitu? Betul. Apa penyebabnya nih? Jadi terkadang ini penyebabnya adalah salah satu contoh gitu ya. Pelaksanaan kontrak gitu ya kan. Kontrak ini memang kadang sudah dilakukan di awal tahun gitu ya. Tiba-tiba di pertengahan jalan gitu si pemenang kontrak ini mengundurkan diri gitu ya kan, karena mungkin tidak sanggup gitu ya, atau kendala atau memang uangnya mungkin kurang atau apa, jadi akhirnya dibatalkan kontraknya. Akhirnya kan kontrak ulang lagi gitu ya. Ketika kontrak ulang lagi kan mau makan waktu. Ketika sudah selesai, misalnya di pertengahan ini baru selesai mau melaksanakan kontrak pekerjaan berikutnya, itu kemungkinan tidak fisiknya itu tidak akan terkejar sampai dengan akhir tahun. Akhirnya penyesuaian lagi anggaran pagu itu ulang salah lagi satu. Lagi itu yang menyebabkan. Kemudian ada yang kedua, yang berikutnya misalnya nih kontrak sapi gitu ya kan. Ini kebetulan satker kita juga ada. Nah, untuk pembelian sapi ini kan juga membutuhkan waktu gitu ya kan. Misalnya di tengah perjalanan kira-kira sapi ada yang terkendala, ada yang sakit dan lain sebagainya, sehingga itu tidak memenuhi target gitu ya. Nah, itu juga menjadi pencapaian target terlambat seperti itu ya. Lalu di sisi lainnya mungkin ada yang pagunya diblokir oleh pusat, terpusat gitu ya, sehingga itu mereka tidak bisa bergerak di sana gitu. Nah, dan itu kita dorong bahwa untuk melakukan komunikasi dengan eselon 1-nya. Seperti itu. Nah, Pak, ini yang kita bicarakan untuk hari ini, Pak Ulin, ya, apakah saat ini surat edaran terkait dengan pembayaran gaji ke-13 itu sudah ada? Sudah ada, dan kita sudah terima, dan kita juga sudah bersurat berkoordinasi dengan seluruh satker. Kita sampaikan surat ke satker, termasuk juknisnya nanti ya sudah kita sampaikan kemarin ke seluruh satker agar mengikuti langkah-langkah tersebut. Dan kalau bisa sih nanti disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ada di sana gitu ya. Ada tidak satker sudah mengajukan? Kebetulan sudah boleh diajukan. Kebetulan hari ini baru dibuka untuk rekonsiliasi GPP-nya, gajinya gitu ya kan. Dan besok baru
boleh baru bisa Mengajukan. mengajukan SPM-nya. SPM-nya seperti itu ya. Iya, Oke. betul. Jadi SPM ini tidak boleh terlambat ya. Betul. Kalau Kalau bisa sih jangan terlambat gitu ya kan sering biar tidak Satker terlambat SPM nih. kalau itu Banyak ya? kalau itu masih ada lah ya, masih ada ya yang terlambat gitu ya. Cuman kalau ini kan dipantau Ada kan nih. memang lambat seperti itu. Iya. Sanksinya apa sih, Pak Aldin? eh Keseringan nih terlambat SPM-nya besar begitu. ya kalau terlambat ya ditolak nih nanti sama Pak Irwan gitu ya. Kalau terlambat, kalau tidak sesuai ya ditolak sama Pak Irwan, SPM Iya. disuruh perbaikin gitu Iya. kan ya. Nah kalau gaji ke-13 ini kan kemarin hampir sama dengan THR gitu ya. Iya. Kita berharap sih nanti pengajuannya mulai besok diajukan sehingga nanti gaji ke-13 ini sudah bisa diterima tanggal 1 Juli Iya, nanti. 1 Juli ya. Berarti akhir bulan sudah bisa ditunggu seperti itu ya. Insyaallah ya. Jadi kalau bisa masuk semua ya alhamdulillah gitu ya kan. Kalau tidak bisa masuk ya berarti dia aktual, artinya Iya. masuk tanggal 2 ya. baru Menunggu tanggal 1 2. takutnya pas menggang dapatnya, Pak. Betul. Nanti Pak Irwan itu yang menjelaskan betapa efeknya di sana gitu ya, kenapa Iya. membludaknya SPM-nya Iya, gitu ya. ketika itu kan antri ya menunggu ya. Betul. Oke, baik, kita Siap. ke Pak Irwan. Kita ingatkan juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 terkait dengan PNS dan juga ASN menunggu gaji ke-13. Ini bukan saja ASN dan PNS ya Pak, tapi ibu rumah tangga juga nunggu kan seperti itu. Oke, keluarga juga menunggu begitu. Kita ke Pak Irwan Santoni selaku Kasih Pencairan Dana KPPN Banda Aceh ya. Pak Irwan, sebelum mengajukan SPM gaji ke-13 KPPN setempat, apa yang harus dilakukan Pak setiap Satker nih? Jadi tidak ada yang SPPN terlambat, alasannya terlambat SPM-nya atau bagaimana gitu, atau ditolak lagi gitu kan? Jadi kita kan sudah mengeluarkan surat edaran ya, surat Iya. edaran KPPN kepada Satker terkait dengan pembayaran gaji 13 ini. Iya. Jadi untuk lancar nih istilahnya ya, kepada para bendahara atau pengelola keuangan satuan kerja ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, gaji induk Juli itu harus sudah diajukan ke KPPN. Jadi kita ada istilahnya apa, ada runutan ya. Pertama kan kita nih tanggal 1 itu harus mencairkan gaji induknya, gaji Juli. Terus yang kedua biasanya itu di akhir bulan mereka mengajukan SPM honor PPN induk. Nah itu kalau saya hitung-hitung jumlahnya ya dari gaji Juli aja itu 400 SPM. Terus dari honor PPN induk itu ya kurang lebih sekitar 300-an gitu, atau kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat mereka mengajukan SPM gaji 13 itu ya saya kalikan aja gitu kalau misalnya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Nah ini efeknya juga nanti keluhan di satuan kerja. Iya. Kok lama katanya proses di KPPN? Lah iya, ini multiplier dari gaji 13 ini SPM yang diterima KPPN menjadi 3 kali lipat dari biasa gitu kan. Nah sementara SDM kita kan nggak bertambah nih. Saya lagi ke SDM kita gitu kan. SDM kita ya tetap orangnya segitu-gitu aja. Iya. Tiap hari pun kalau misalnya kita akhir bulan, dari awal bulan untuk terima SPM itu kan kita mengadakan lembur kan. Nah ini juga sama, kita tetap lembur Sabtu Minggu masuk. Hari biasa ya mungkin sampai maghrib atau sampai kira-kira kita bisa menghabiskan beberapa SPM baru kita pulang gitu. Jadi ya ada himbauan di surat edaran kita juga, setelah semua memasukkan gaji induk Juli, terus masukkan juga itu honor PPN induk di antara tanggal 21 sampai 23 itu udah harus selesai. Jadi yang belum menyelesaikan itu nanti ya bakal ada ada efeknya karena makin bertambah kita. Seharusnya kan secara rentang waktu sudah selesai nih. Jadi nanti kita tinggal eksekusi gaji 13 aja gitu, seperti itu. Nah, terus jangan lupa juga untuk memperlancar pakai aplikasi GPP yang terbaru update-nya. Kita juga sudah beritahu di grup satuan kerja. Sudah disosialisasi ya, seperti itu ya Pak? ada update terbaru GPP gaji pokok pemerintah ini aplikasinya. Jadi kalau misalnya pakai yang lama takutnya nanti tertolak pada saat kita rekon atau pada saat pengajuan SPM. Iya.
Terus yang ketiga, setelah PPN usai terus rekon sudah, nah itu diusahakan uraiannya. Uraiannya kita juga sudah ada ngasih contoh di surat edaran, itu rata-rata kemarin banyak yang salah di uraian. Contoh seperti ini, yang dibayar itu misalnya gaji Polri, misalnya Polri. Di uraian kan ada Polri, garing, prajurit, garing PNS. Nah mereka cantumkan tiga-tiganya gitu kan. Harusnya pilih salah satu seperti itu. Padahal itu sepele gitu ya. Tapi jadi salah. Lagi gitu ya. Jadi salah. Jadi tertolak lagi gitu. Tolong diperbaiki uraiannya. Udah kita sudah kasih pilih salah satu gitu kan. Jangan seolah-olah jadi merangkap gitu. Jadi merangkap seperti itu. Termasuk juga yang untuk tukin uraiannya itu diperhatikan jenis SPM-nya itu kita sudah sampaikan seperti itu. Ya itu persiapannya supaya lancar gitu. Iya. Nah ini kan sudah disosialisasikan sistem GPP yang terbaru ya Pak seperti itu ya. Apakah ini Satker sendiri sudah bisa tidak untuk melakukan hal yang terbaru sekarang? Ya sekarang ini Satker sudah bisa mengirimkan gaji, ADK gaji untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi pada saat kita sudah terima SPM tuh rekonnya sudah selesai. Jadi kita tidak perlu merekon lagi pada saat itu, yang bikin proses dari pemeriksaan itu lama. Iya. Ada beberapa misalnya Satker Pak yang ditolak Pak ketika diajukan SPM tersebut? Ya pelajaran dari kemarin sih banyak gitu kan yang ditolak. Terutama terkait uraian, terus jenis SPM-nya kan ada beda-beda tuh. Kalau misalnya untuk THR beda, untuk gaji 13 itu beda kodenya, itu semua beda-beda. Di Sakti juga ada. Tapi itu kan kerjaan rutin dari bendahara sendiri Pak. Kenapa bisa salah begitu? Nah itulah saya juga ini mungkin di sana operatornya ganti bisa jadi. Kalau nggak ganti-ganti Pak? Kalau nggak ganti-ganti harusnya lancar. Salah betul begitu. Kalau nggak ganti-ganti ya karena kan kita sudah ada CSO, bisa konsultasi ke CSO. Nah harusnya lancar, kan banyak yang lancar. Itu pun penolakan itu tidak sampai 25% dari SPM yang diajukan. Kita kan SPM itu sebulan bisa ribuan lah ya. Kalau gajinya aja 400. Jadi kalau salah-salah setiap bulannya kan ini kan juga ya seperti itu ya. Ya itu yang harus pembinaan intensifnya dari Pak Al ini gitu. Kenapa salah-salah terus? Dibina Satkernya. Iya, jadi harus dibina Satker ya. Ada beberapa kira-kira ada Pak yang dibina Pak Satker tersebut? Oh banyak. Karena kalau nggak diberikan pemahaman atau pembinaan seperti itu, ini akan terus-terusan akan macet ya seperti itu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Emnur ya, Pak Emnur selaku Kasih Vera KPPN Kota Banda Aceh. Nah ini terkait dengan PNS dan juga ASN dan juga TNI Polri sedang menunggu gaji 13 apalagi menjelang Idul Adha. Nah bagaimana petunjuk yang harus dilakukan Satker ini agar pencairan gaji ke-13 tersebut bisa berjalan lancar begitu? Oke, terima kasih Kak Alisa. Kalau petunjuknya mungkin tadi sudah ini ya kita sebarkan gitu ya via surat tadi dari KPPN kepada seluruh Satker gitu ya. Terutama sih mungkin rekon gajinya dulu ya di tanggal 23 ini dilakukan dulu, diselesaikan, dibereskan gitu ya. Kemudian mulai 24 besok itu sudah bisa mengajukan SPM gaji ke-13-nya gitu ya. Itu saja yang mungkin yang perlu diperhatikan. Terus kemudian tadi uraian yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi jangan sampai salah gitu. Di surat tadi kan juga sudah kami sertakan contohnya gitu ya. Jadi mohon nanti para Satker juga bisa mengikuti gitu ya supaya tidak terjadi kesalahan dan harus dikembalikan lagi gitu, harus diperbaiki lagi. Jadi tidak memakan waktu gitu Bu, Mbak. Jadi intinya kalau salah-salah terus kan kesian kan? Iya betul. Cair-cair ya? Iya betul. Terakhir cairnya Lebaran Pak. Kelamaan nanti. Iya. Nah apakah pengajuan SPM gaji 13 ini harus melakukan rekon dulu sebelumnya atau bagaimana ini? Iya, jadi memang harus rekon gaji dulu karena kita kan mencocokkan data gitu ya selama mungkin kalau dari besarannya sih mungkin hampir sama dengan pemberian THR kemarin gitu ya. Cuman bisa jadi di Satker kan ada perpindahan, mutasi, pegawai dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian mungkin ada yang meninggal dunia dan seterusnya, maka kami atau mungkin ada yang naik pangkat dan seterusnya gitu. Jadi kami memerlukan data yang terbaru gitu ya, terupdate gitu ya. Makanya dilakukan proses rekon gaji tadi gitu di aplikasi GPP kami gitu.
Jadi gitu. seperti itu dilakukan ya. Nah, ketika mereka mengajukan tersebut, bagaimana ini? Ketika harus dimasukkan berkas seperti itu, apakah pemeriksaan seperti apa dilakukan? Pemeriksaannya sebenarnya secara sistem sih. Jadi Satker hanya mengirimkan ADK-nya melalui aplikasi GBP mereka yang sudah diupdate tadi ya. Kemudian dikirim ADK-nya di staf kami ada yang menangani di depan gitu ya di CSO-nya. Kemudian nanti direkon jika sudah cocok datanya ya nanti bisa dibuat SPM-nya gitu aja sih sebenarnya sederhana sih gitu. Sederhana sekali Iya, sebenarnya sebenarnya ya. sederhana. Tapi- Tidak ada proses manual sebenarnya di sini gitu. Tapi uraiannya jelas begitu. Iya, ya. betul, harus Jangan benar. salah, satu titik aja nggak bisa salah. Jadi Sebenarnya tidak sedetail itu juga sih. Mungkin ada beberapa hal yang ibaratnya masih kami tolerir lah gitu ya. Cuman secara apa namanya substansinya jangan sampai salah. Tadi misalnya untuk anggota dengan untuk PNS-nya yang di TNI atau di Polri kan beda ininya gitu. Nah, itu harus dibedakan gitu, jangan dijadikan satu. Misalnya seperti itu. Gitu. Sejauh ini bagaimana dilakukan? Dijadikan satu begitu? Mungkin Pak Irwan ya yang bisa Bagaimana tuh, Pak Irwan? menjelaskan. Seharusnya kan dipilah-pilah itu, Pak. Ya, Bagaimana kalau Pak? misalnya untuk gaji itu biasanya memang dipisah ya. Kalau berapa prajurit, garis miring berapa jiwa gitu. Untuk PNS ya SPM-nya juga beda. Untuk disatukan itu yang disatukan ADK PMRT-nya, sementara SPM-nya dipisah seperti itu. Tapi kalau misalnya prajurit dalam satu kantor ada beberapa direktorat, bisa dijadikan satu SPM, nggak perlu dipecah-pecah jadi banyak seperti itu. Terkait dengan titik koma, sebenarnya ada beberapa poin-poin yang tidak boleh salah. Contohnya nomor rekening. Itu ada spasi pun pasti tertolak karena itu termasuk dari data supplier. Kayak nama juga sama, nama, rekening, NPWP itu nggak boleh salah. Nggak boleh salah ya. Nah, pada saat dia masuk ke aplikasi SPAN, terus divalidasi oleh SPAN, salah satu titik, satu karakter itu ditolak. Udah pasti penolakannya penolakan PMRT lagi. Iya. Jadi seperti itu. Aplikasinya Iya. nggak nerima begitu ya? Ya, aplikasinya memang rigid. Aplikasi SPAN itu rigid. Jadi kalau nama kita misalnya ada gelar, ternyata di nomor rekening yang didaftarkan Tidak ada nggak gelar. ya salah. Tetap ditolak ya, seperti itu ya. Salah titik salah. Ini salah sering koma, terjadi ya, salah. Pak? Sering terkait dengan penolakan PMRT, terkait dengan supplier, ini yang paling sering. Nah, jadi memang itu butuh effort dari Satker sebelum memasukkan. Kalau ada supplier baru yang mau didaftarkan gitu ada supplier baru, pertama harus didaftarkan dulu ya. Iya. Nah, setelah didaftarkan baru masukkan gitu. Iya. Nah, karena kayak misalnya Kak Lisa gitu nomor rekeningnya beda atau Lisa nanti ada spasinya 2 terus SE itu nggak boleh juga. Iya. Ada spasi yang nggak sama juga Tetap nggak ditolak tetap begitu ya? betul. Oke. Itu terkait supplier ya. Baik, kita ingatkan kembali pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 terkait dengan PNS dan juga ASN menunggu gaji ke-13 begitu ya. Oke, kita ke Pak Aludin kembali. Pak Aludin, berapa sih besar gaji ke-13 ini Pak yang diterima tahun ini Pak? Kalau yang diterima tahun ini kurang lebih sama ya Sama seperti THR sebelum yang Lebaran kemarin ya? kemarin gitu ya kan hanya sih persis sama gitu ya. Jadi kalau dari gaji Skemanya pokok sama. full begitu ya? Iya. Gaji ke-13 ketika tunjangan kinerjanya setengah 50%. Iya, setengah Iya, 50%. Nah, itu Jadi belum penuh Pak ya? belum. Mungkin kaitannya sama kondisi ekonomi ya, Kak, ya. Jadi kita kan 2022 ini masa pemulihan juga, tapi Pemulihan, ya? sudah mulai pulih lah gitu ya, sudah Iya. mulai sehat kembali gitu ya. Semoga saja kan untuk kedepannya kan nggak di 50% lagi. Tahun Ya, kemarin amin, tidak insya ada Allah. tukinnya. Kemarin kan tidak Beberapa ada tahun tukinnya. kemarin karena pada saat kondisi pandemi tidak ada Iya. tukinnya. Sekarang sudah mulai ada walaupun 50. Iya. Iya. Mudah-mudahan ke depan 100 gitu. kita mengucap syukur juga ya. Iya, Bahwa betul. apapun cerita pemerintah sudah memberikan peluang dan juga membantu ya, Iya. khususnya bagi ASN dan juga PNS begitu. Iya. Oke, Pak Udin sedikit Pak Udin untuk pengajuan SPP pembayaran tukin itu bagaimana Pak? Tunjangan kinerja misalnya gitu. Kalau pembayaran tunjangan kinerja itu sebenarnya sama ya. Sama aja. Sama ya. Pengajuannya sama juga. Cuman beda tadi nanti di kodenya. Ya kalau dia berdasarkan gaji, kodenya berbeda. Kalau tunjangan nanti dia berbeda, gitu ya. Jadi di dalam pengajuan itu ada
berbeda kodenya, terus uraiannya pun nanti ditambahkan Pak ya, kalau itu Ya, kan gaji untuk ketiga tunjangan tukin kinerja. gaji ke-13 seperti itu. Jadi biar nanti ada perbedaan antara gaji pokoknya sama gaji tunjangannya, artinya seperti itu. Hanya itu saja sih, kalau yang lainnya sama, caranya sama, Prosedurnya sama. prosedurnya sama. Sama semua ya, Iya. hanya saja kodenya berbeda. Kodenya Jenis itu nanti SPM-nya yang berbeda. menentukan. Ini sering kode yang salah, benar nggak? Kalau selama ini kayaknya sih nggak terlalu ya, karena Ada beberapa saat yang suka tapi salah ada kode ya, juga, Pak? tapi Tolak lagi ya, begitu ya? tolak lagi. Kalau salah nanti Pak Irwan yang suka menolak gitu kan ya. Sama ini waktu pengajuannya. Nah, Jadi waktu pengajuan tukin itu tidak bisa diajukan sama seperti gaji 13. Gaji. ya. Karena gaji 13 itu dari tanggal 24 sampai 29. Nah, itu nanti SP2D-nya itu tanggal 1 Juli. Nah, sedangkan karena tukin itu dibebankan ke RKBUN SPAN, rekening khusus untuk SPAN. Jadi kalau misalnya dia di tanggal 24 diajukan, nanti muncul Ya. SP2D-nya 24 juga. Betul. Makanya itu diajukannya setelah pembayaran gaji tanggal 1, mulai tanggal 1 itu bisa untuk ini. Kalau dilihat dari ini, karena di nota dinas pun tidak ada aturan, maksudnya arahan yang jelas terkait dengan pengajuan, waktu pengajuannya. Ya. Tapi kalau sistem pengajuannya sama dengan gaji 13. Nah, makanya saya mengambil kesimpulan sendiri bahwa itu diajukan mulai tanggal 1 bisa gitu. Karena pembebanannya langsung ke RKBUN SPAN. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi Ya. intinya hanya beda sedikit kodenya saja ya. Ya, kodenya Ini juga beda harus- sama waktu pengajuannya. Tidak bisa dibarengi sama gaji 13. Karena takut tereksekusi ya hari itu gitu. Iya. Kita ke Pak Emil. Pak Emil, andaikan memang pengajuan SPM salah, apa yang dilakukan? Ya Satker BPN harus, lakukan apa terhadap Satker tersebut misalnya? Apakah kita biasanya memanggil langsung atau menolak, terus kemudian Satker juga bisa memeriksa sendiri ya di apa namanya di Aplikasi. aplikasinya gitu ya, penolakannya itu karena apa gitu, dan kemudian bisa segera memperbaikinya gitu ya. Kalau memang diperlukan koordinasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi staf kami juga gitu ya. Gitu. Jadi kami menyediakan berbagai sarana gitu ya, melalui WA dan seterusnya gitu ya. Datang langsung juga masih bisa gitu. Jadi kalau misalnya memang butuh apa istilahnya bimbingan lah gitu ya, terkait dengan misalnya kesalahannya di mana ya, supaya lebih jelas, lebih detail gitu, bisa juga datang ke kami gitu ya di KPPN Banda Aceh gitu. Iya. Sering tidak banyak yang salah seperti itu ya? Diberi bimbingan begitu? Iya, ya ada, kalau misalnya memang ada yang salah, biasanya ya kita secara personal juga kita sampaikan gitu ya, via WA biasanya. Kemudian kalau memang Satker tadi misalnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa langsung datang ke kami juga gitu. Iya, begitu ya. Jadi ketika diberikan arahan dan bimbingan, apakah ada kesalahan lagi mereka? Ya tergantung Satkernya juga Kak. Jadi masih ada juga gitu Ada yang yang masih salah berulang-ulang lagi, salah? berulang-ulang ada juga gitu. Ya mungkin Siapa? karena kalau staf masih berulang-ulang baru. siapa yang disalahkan begitu? Ya sebenarnya kita tidak dalam proses apa namanya, tidak dalam posisi saling menyalahkan Iya, gitu ya betul. kayak, tapi mungkin memperbaiki ya. seperti iya, itu. jadi kita selalu apa namanya dengan senang hati gitu ya membantu Satker gitu ya, Iya. untuk ibaratnya butuh sedetail apa sih keterangan yang atau uraian yang diperlukan di SPM supaya tidak salah, itu pun juga kami sudah sampaikan juga gitu ya. Jadi ya mungkin Satkernya mungkin terlalu banyak pekerjaan atau apa gitu ya, terlalu sibuk mungkin jadinya salah ketik lagi atau apa, misalnya seperti itu. Iya, sehingga tidak fokus begitu ya. Ya mungkin Jadinya karena kurang begitu fokus ya. Ini kalau tadi kan diberikan reward ya Pak Aludin ya, kalau memang Satker tersebut selalu rutin dan juga lancar setiap bulannya seperti itu. Nah bagi yang tidak lancar begitu, upaya apa dilakukan Pak selain seperti disampaikan Pak Ibnu adalah bagaimana memberikan arahan dan bimbingan seperti itu? Ada tidak misalnya sanksi atau bagaimana misalnya? Ya, jadi kalau Ini kan menghambat juga untuk dalam hal proses Betul. perjalanan juga ya, Betul. dalam sebuah Satker ya, begitu Betul. kalau itu terhambat ya. Ya. Jadi kami khususnya di MSKI gitu ya, mengambil langkah-langkah gitu ya, bahwa untuk melakukan pembinaan ini kita melakukan berbagai metode pendekatan gitu ya. Nah kalau memang pertama kita melalui online gitu ya kan, masih
berulang, kemudian kita sudah bersurat tapi juga masih berulang, dan kita lihat juga kinerjanya seperti apa. Kalau memang terenak itu kita datangin. Iya. Kita ke satker yang bersangkutan, kita coba ketemu dengan kepalanya, kemudian Kasatker ya, kasatkernya, kemudian juga dengan pengelola keuangannya. Nah, kita coba gali di sana apa permasalahannya seperti itu, dan kita coba untuk mencarikan solusi daripada itu gitu ya, agar itu paling tidak tadi tidak terjadi pengulangan kesalahan, kemudian juga terjadi peningkatan kinerja, dan juga bisa mengambil tindakan-tindakan yang seperti apa. Terkadang kan kalau kita berbicara bertemu langsung seperti itu akan lebih dapat ininya gitu ya. Iya, curhatannya lebih keluar gitu. Nggak malu-malu gitu. Face to face juga gitu ya. Biasanya begitu, ketika kita datang itu biasanya mulai keluar Jadi semua. motivasinya bangkit ya. Iya, dan kita Ini motivasi bangkit atau takut kali? tapi dari sisi kita senang gitu ya. Iya. Bahwa ternyata yang dihadapin itu seperti ini gitu ya, dan kita bisa mengekskalasi itu. Kalau memang itu tidak bisa selesai di satker sendiri, kita bisa memberikan solusi. Kalaupun itu tidak selesai di kami kan bisa menyampaikan ke pusat lagi, misalnya ke kanwil kami atau ke pusat kami terkait penanganan permasalahan tersebut. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu, dan itu kita lakukan terus-menerus gitu ya. Kalaupun misalnya ada satker yang masih Salah terus gitu ya, sudah kita datangin lagi. Ya, kita datangin lagi. Kita juga tidak bosan untuk mendatangi, dan kita di sini kita bukan mengajak satker itu tidak bisa, tetapi kita mengajak bahwa ayo kita sama-sama cari solusi ya. Iya, kita sama-sama cari solusi, jangan sampai ketinggalan oleh satker yang lain gitu loh. Satker yang lain bisa, kenapa sih kita nggak bisa gitu ya. Jadi kita mari kita bersama-sama untuk sama-sama maju, sama-sama mengejar, tadi sama-sama mengejar target yang telah ditentukan oleh baik KL-nya masing-masing ataupun juga dari KPPN sendiri gitu ya. Jadi kita di situ kita jabarkan semua, kita cari solusi, targetnya apa, nanti pencapaian seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Oke, kita ke Pak Irwan. Untuk menghindari retun SPM apa yang dilakukan nih? Menghindari ya? Ya, menghindari retun SPM. Jadi ini retur dari mana nih? Dari bank atau dari kesalahan SPM? Dua-duanya nih. Dua-duanya. Mungkin bisa dijelaskan nanti kan di sini kan mencari solusi ya. Kalau misalnya di front office pemeriksaan itu bukan retur SPM tapi istilahnya penolakan atau pengembalian ya, penolakan. Nah, di situ ya kita jika sudah pemeriksaan layar pertama, jadi kita kan ada 3 layar pemeriksaan. Nah, layar pertama itu ya kalau ditemukan di situ ya kita tolak, kita kasih notifikasi via aplikasi, jadi mereka baca langsung. Nah, kesalahannya apa di situ sudah ditulis dengan jelas gitu kan. Jadi satker sudah langsung bisa memperbaiki, terus minta OTP ulang, SPM-nya, ADK-nya diposting lagi di Sakti gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berat itu terkait return ya, return daripada SPM. Jadi SPM ini sudah melewati beberapa layar pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan front office, middle di front validator, terus di middle sudah, terus saya sudah cross check, seksi bank udah cross check, keluar SP2D, ternyata di sana gajinya itu rekeningnya salah. Jadi yang didaftarkan dengan yang ada itu berbeda. Di SP2D-nya udah oke semua. Nah, disitulah nanti ada namanya retur dari seksi kami, seksi bank. Jadi dari bank ini, nah kendalanya di bank itu kadang-kadang suka telat memberitahukan kepada kami. Nah, proses penyelesaian retur itu kita ada norma waktunya, ada 10 hari seperti itu. Nah, itulah yang kadang-kadang dikeluhkan oleh satuan kerja maupun pihak ketiga. Ini bukan hanya satuan kerja, pihak ketiga juga. Contoh begini, ternyata setelah SP2D jadi, pihak bank mau memasukkan ke dalam rekening
pihak ketiga, misal kontraktor atau rekanan, ternyata nomor rekeningnya salah. Akhirnya ada pengembalian, kita harus membuat SPM lagi, SPM pengembalian yang kedua gitu dengan nomor rekening yang benar. Nah itu yang prosesnya lama. Sedangkan ya kadang-kadang bank juga memberitahukannya itu nggak cuma sehari 2 hari, kadang-kadang ada seminggu baru ngasih tahu seperti itu. Ada kesalahan begitu. Ada kesalahan. Jadi kan uangnya nggak masuk-masuk. Iya. Yang sering itu yang sudah kami mitigasi para penerima bantuan sosial seperti itu, bansos misalnya anak sekolah atau apa itu kan punya rekening, ternyata rekeningnya udah nggak aktif banyak gitu ya, terpaksa dikembalikan seperti itu. Iya. Nah itu salah satunya. Ada dua ya, istilahnya pengembalian atau retur gitu untuk SPM seperti itu. Iya. Kalau di Satker sendiri mungkin nomor rekeningnya salah ya seperti itu ya. Ya banyak kan seperti itu karena nomor rekening kan dinamis, supplier itu dinamis, makanya tiap kali pengajuan SPM kalau misalnya ada pergantian supplier entah itu nomor rekening, NPWP ya harus didaftarkan terus gitu. Jadi bisa berapa lama katanya tadi butuh waktu 10 hari ya seperti Itu untuk itu paling retur cepat. retur bank itu maksimal. Bukan yang ini, bukan terkait dengan penolakan, tapi Gitu, itu seperti pengembalian. itu ya. Ya. Ya kalau kita melihat dengan seperti itu otomatis kan ini kan harus kita pahami bersama ya Pak, bahwa kenapa sih bisa return terjadi baik SPM baik dari perbankan sendiri ya seperti itu ya. Yang sering terjadi dari SPM apa dari pihak bank sendiri Pak? Yang sering dikeluhkan begitu. Ya kalau misalnya di kita kan kalau sudah nyampe bank berarti sudah tidak ada masalah di data supplier SPAN pusat. Jadi kan semua supplier seluruh Indonesia disimpan datanya di pusat kan di aplikasi SPAN. Nah pada saat memverifikasi sudah cocok nih dari Satker udah gitu kan. Cuma kadangkala mereka tidak update. Nah di rekening sananya udah ganti, di kitanya itu masih yang lama, dia ajukan dengan supplier lama, ya tetap diterima plus sampai jadi SP2D. Nah ternyata di sana realnya sudah tidak aktif atau apa gitu, ada kendala. Nah makanya dikembalikan. Iya. Ada tidak ketentuan khusus Pak pencairan gaji 13 ini? Kalau jadi gaji 13 ini terkait dengan apanya nih terkait? Ketentuan penerimaannya Pak seperti itu. Ketentuan Pencairannya ya? Ya itu kalau gaji 13 itu mulai tanggal 1 SP2D-nya. Itu berbarengan dengan gaji induk. Ya. Gaji induk ya? Ya tapi dengan syarat diajukannya sudah dari tanggal 24 gitu. Ya, seperti itu sampai 29 kan? Iya, tapi kalau diajukannya lebih dari tanggal 1 karena sibuk nih, gaji induk aja belum selesai, honor PPNPM baru dimasukin. Gaji 13 begitu ya? Gimana mau gaji 13 belum tukin gitu kan, kerepotan nih ininya apa operator gajinya. Dimasukin lah tanggal 2 gitu, tanggal 2 ya udah jadi susulan jadinya ya. Kalau kami istilahnya susulan walaupun jenis SPM-nya masih sama, masih THR. Tapi intinya kan KPPN repot juga kan masuk barengan begitu ya. Ya kalau KPPN sih kalau misalnya di atas tanggal 2 kami santai ya malah nggak masalah gitu. Nggak numpuk gitu. Cuman pasti yang teriak kan ini apa pegawai-pegawai di sana ini udah tanggal 2 kagak cair-cair. Nanti ya yang disalahin KPPN ya kalau masuk diproses, kalau nggak masuk ya gimana kita proses gitu kan. Jadi ini kali sebenarnya di PP 16 sama PMK 75 tadi itu sudah ada ininya juga ya. Kita Satker itu memasukkan tadi pertama rekon gaji di tanggal 23, terus kemudian mengajukan SPM di tanggal 24 gitu ya, terus nanti akan cair di tanggal 1. Tapi misalnya kelewat dari tanggal 1 pun tetap akan kami proses gitu ya di KPPN. Nah, mungkin yang salah satu mungkin yang bisa saya tambahkan juga gitu ya untuk ke Satker ini bahwa selain tadi para pegawai yang juga pasti akan bernyanyi gitu. Iya, bernyanyi gitu ya, pegawai dan keluarganya gitu ya Kak ya. Kita kan juga sebenarnya gaji ke-13 ini kan juga porsinya cukup lumayan besar gitu ya. Secara nasional itu 34,3 triliun gitu Kak yang disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Itu Kota Banda Aceh ya? Nasional, secara nasional. Ya. Kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri kami kemarin untuk THR karena ini gaji 13 ini juga mungkin akan sama gitu ya. Kami kemarin memproses kurang lebih 121,7 miliar.
itu ya untuk wilayah kerja ke PPN Banda Aceh. Tidak hanya Kota Banda Aceh, ada PD Jaya, PD Aceh Besar sama Masuk Banda Sabang Aceh juga. Iya, masuk wilayah kerja kami gitu ya. Jadi jumlah sebesar itu pasti akan sangat bermanfaat gitu ya untuk menggerakkan perekonomian Aceh sendiri gitu kan. Jadi dengan jumlah PNS yang mungkin tahun ini sekitar 159 ribuan gitu ya, itu pasti sangat besar sekali gitu ya kontribusinya untuk perekonomian di Aceh ini gitu ya. Dan memang salah satu tujuan pemerintah gitu ya untuk pencairan THR dan gaji ke-13 ini ya memang untuk stimulus ekonomi gitu Kak. Gitu. Jadi perputaran ekonomi ya. Iya seperti itu betul, kan. meningkatkan daya beli gitu. Iya, jadi biasanya kalau PNS, ASN sudah mendapatkan gaji 13 kan banyak hal yang harus dibeli ya seperti itu Iya. ya. Sudah diatur maunya bagaimana dan untuk dipergunakan kemana Iya, seperti itu. betul. Sehingga perputaran ekonomi itu akan berjalan. Betul. Nah, kalau terlambat kan perputaran ekonomi juga akan lambat kan seperti Iya itu. betul. Tadi disampaikan 24, 20 sampai 29 ya untuk Iya. dari gaji 13 sendiri, sementara untuk gaji yang pokoknya mungkin di 23 hari ini ya. Sudah boleh masuk Gaji induk. gaji induk? Kalau gaji induk itu sudah dari tanggal 1 sampai 15. Masih ada yang terbentur Pak? Masih ada yang belum masuk nih kira-kira? Kemarin ada yang telat 4 satuan kerja. 4 satker apa? Iya, itu pun enggak ini sih. Maksudnya telatnya enggak terlalu lama. Itu gaji Jadi induk kita kalau untuk gaji induk memang pengajuannya dari tanggal 1 sampai dengan 23. 15. 15 ya Pak. Nanti setelah itu di APPR itu disetujui seksi bank, itu sekitar tanggal 20-21 sampai tanggal 25. Iya. Nah, yang untuk PPN induk ini yang dari tanggal 21 sampai 23 harusnya sudah selesai supaya nggak bentrokan dengan gaji 13. Gaji 13. Ini masih ada yang belum selesai Pak? Sudah Sebenarnya 3 kayaknya kalau PPN kalau PPN masih banyak kayaknya. Iya, banyak sekali bentrok dong dengan gaji 13 ini. Iya, makanya ya di seksi PD-nya ini yang kita memang butuh all out gitu ya dari teman-teman. Padahal tanggal 1 sampai 15 ini kan cukup lama ya, 2 minggu lebih kurang Iya. kan seperti itu. Tapi ya selalu saja ada yang telat. Alasannya telat Pak? Pernah Ya disampaikan? alasannya banyak sih. Kerjaan begitu. Ya bukan masalah keterlambatan dari gaji ini, kadang-kadang ada pegawai pindahan gitu kan, harus iya. di cross check dulu. Benar, gitu. seperti itu ya. Jadi perubahan ya Pak seperti itu Iya, ya. banyak. Dilakukan perubahan. Jadi 1 sampai 15 ini kan 2 minggu lumayan lah Iya. untuk bisa dilakukan perubahan, untuk mereka bisa mengajukan ya Pak. Jadi kalaupun ada kesalahan cepat teratasi ya. Iya. Jadi kalau masuknya di atas tanggal 15 kan kesalahan udah beradu dengan gaji 13 lagi kan seperti itu. Apalagi yang istilahnya kayak misalnya di Kemenak harus mengorganisir misalnya sekolah-sekolah kan, itu perubahannya macam-macam. Iya, Jadi apalagi guru-guru ya. ya kadang-kadang 1 sampai 15 itu nggak cukup gitu. Dan telat Waktu mengajukan. diberikan. Nah, pada saat rekor ada masalah, ayo dibalikin lagi, coba diteliti pegawai-pegawainya ada perubahan enggak gitu kan. Itu ada memakan proses juga. Iya. Jadi semakin banyak pegawai semakin banyak benturan mungkin. Makin Pak. banyak masalah. Seperti itu ya. Iya, jadi kan menghitung kan agak Iya. bagaimana ya Pak, mungkin menjadi apa namanya, kesilapan angka, kesilapan titik, mungkin faktor usia juga kali mata ya. Seperti itu. Kan kadang-kadang melihat itu kan capek juga ya, kecil-kecil seperti itu ya. Iya, terus kita ya berhadapan dengan aplikasi juga. Iya, gitu kan. benar. Sementara kalau di sini sisi mesin manual, pada saat rekon sudah aplikasi ya pasti Digital banyak yang begitu salah. ya. Jadi dimaklumi Pak kalau terlambat seperti itu ya. Ya, maklum. Kalau 13 kan mulai besok ya Pak? Betul. Mulai besok ya sudah Besok masuk ya. juga. Sudah disosialisasikan Pak. Sudah Dalam hal ini kita setiap satker yang ada dari 325 satker di Ya, sudah beberapa kanal kita ini kan, dari mulai surat edaran kita Di media sosial. di medsos medsos ya. juga, di WA grup juga, WA grup KPA gitu kan. Kita sudah diberikan sosialisasi seperti itu ya, bahwa sudah boleh diajukan dari tanggal 24 hingga 29 ya. Ya Seperti itulah itu. sebenarnya ya kita sosialisasikan kan supaya resmi kan. Pada dasarnya satker udah tahu duluan kok. Iya. Kemarin aja sudah ada yang mau rekon. Ini boleh rekon katanya. Saya bilang, belum boleh kan aturannya tanggal 23. Udah ada yang mau ngajukan duluan. Iya. Terlalu aktif dia. Ya, mungkin takut ada masalah-masalah. Iya, jadi Sementara ketika- pada saat penumpukan
Iya, jadi kalau ada terdeteksi ada masalah, otomatis kan cepat dia Betul. realisasikan Iya. seperti itu ya. Kalau kita ajukan tanggal 29 ada masalah, tunggu lebaran lah. Ya, bisa awal bulan nanti orangnya marah. Lebaran haji nanti Kak. Buat beli Tapi hewan nggak kurban seperti Kak. itu ya, sebelum lebaran sudah rata-rata semuanya. Kalau Iya. dia terkait lebaran ya jangan dihabiskan di lebaran lah. Karena ada pendaftaran anak-anak juga Iya, gitu. betul. Nah, itu. Jadi anak-anak masuk sekolah. Ini kan apa namanya reward pemerintah memberikan ya seperti Iya, itu. iya. Bantuan pemerintah memberikan kepada ASN dan juga PNS sendiri untuk anak-anak sekolah ya. Cuman momennya berbarengan kayak Idul Adha. Iya. Momennya lebaran kalau kemarin Momennya itu berbareng. mungkin THR lebaran ya seperti Iya, itu ya. betul. Oke, mudah-mudahan ini juga setiap satker jadi lebih jeli dan juga apa yang disampaikan KPPN dari 24 29 sudah besok ya sudah boleh masuk Iya, nih sudah boleh. untuk gaji 13 ya seperti itu. Oke, Pak M Nur mungkin ketika ke lapangan seperti itu Pak apa namanya kalau ada persoalan-persoalan seperti itu seperti disampaikan tadi mungkin mencari solusi ya sehingga mereka bisa terselesaikan paling lambat ya mungkin mereka bisa menyelesaikan kalau ada kendala berapa hari itu? Ya secepatnya Kak, secepatnya sih. Jadi tergantung dari satkernya ya. Aha. Kalau satkernya memang responnya baik gitu ya, terus kemudian segera memperbaiki ya segera diproses kembali, segera diajukan kembali SPM-nya ya segera kami proses gitu. Itu ya. Biasanya Kembali paling lagi. lambat mereka kalau salah-salah terus berapa kali sih? Ya Ini tergantung kan di dari lapangan satkernya nih. tadi sih Kak. Jadi ya beda-beda ya, tergantung respon dari satkernya sih memang gitu. Kalau memang satkernya bagus ya dia cepat gitu, responnya cepat, segera diperbaiki, segera diproses lagi. Gitu. Iya, gimana Pak Ludin? Kalau ya tadi kalau yang tadi seperti yang bilang Pak Nur kalau dia memang responnya cepat gitu ya itu bisa sejam kemudian sudah diperbaiki sama Iya, mereka. ada juga. Bahkan ada yang konfirmasi Pak sudah kita perbaikin ya gitu ya kan oke siap nanti kita proses gitu kan tapi ada juga yang ya besok harinya lah baru selesai gitu kan itu juga ada gitu Ada seperti itu ada ya? juga seperti itu jadi ya tergantung tadi kemauan dan kecepatan satker lah ya. Iya. Jadi KPPN selalu diganggu begitu ya? Kami sih tidak merasa terganggu Tidak, Kak. ya. Ketika cairan gaji 13. Nah, memang kadang juga ada satker-satker ini yang selalu juga monitoring gitu kan. Ketika masuk SPM, Pak, SPM kami sudah masuk ya Pak. Sudah sampai di mana? Sudah sampai Iya. di mana ya Pak gitu kan. Itu yang proaktif ya? Iya, Ya, yang yang proaktif. Terus kalau sudah masuk pun Pak, kami sudah masuk ya Pak. Terima kasih. Ada juga seperti itu kan. Mungkin mengingatkan Iya, Jadi betul. sehingga KPPN juga oh ternyata di satker ini sudah Iya. masuk kita periksa. Kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, boleh. Iya, dengan Cut Abang Hitam di RCC. Cut Abang Hitam. Cut Abang Hitam namanya memang Cut Abang Hitam begitu ya? Iya betul, boleh. Oke, di LCC silakan Lam Dingin Center City ya. Iya, Lampulo Cemerlang City. Oh, lampu loh. Saya lupa gitu. Oke, baik. Cut Abang Hitam silakan. Iya, begini boleh. Saya ingin kasih masukan sedikit bisa. Boleh silakan. Begini Bapak-bapak, kalau bisa gaji 13 itu kita hilangkan dulu karena apa? Coba kita penuhkan di gaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi gaji 13 itu ditiadakan. Kita penuhkan di gaji 1 sampai 12. Ya, jadi kita tidak rumit dan tidak ribet. Itu masukan saya. Ya, gitu. Terima kasih boleh. Oke, baik. Terima kasih Cut Abang Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dihilangkan ya seperti itu ya? Mungkin maksudnya ditambahkan gitu Kak. Jadi yang 13 tadi ditambahkan ke bulan-bulan yang 1 sampai 12 gitu kan. Kami sih mau juga. Sudah ini Saya apa? juga mau loh Pak. Sudah memenuhi gaji bulan 1 sampai 12 kan. Iya. Nah, yang 13 ini kan bonus gitu. Bonus ya, bonus bulan 1 kan pemerintah. Januari. Bulan 2 yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 12 itu kan per bulan. Iya. Nah, yang Itu ke gaji induk 13, ya. nah, sebenarnya nggak hanya 13, ada 14 juga. 14-nya. 14 THR. Itu bonus dari pemerintah Jadi kalau ya. yang 1 sampai 12 dihilangkan, mungkin nanti PNS pada ribut. Karena itu malah gaji pokok yang dihilangkan. Bagaimana cara kita kalau dihilangkan Iya. marah nanti ya. Iya. Ya mungkin ini juga ya kayak kaitan sama yang tadi saya sebutkan gitu ya. Pemerintah di sini kan memang salah satu apa namanya komponen yang digunakan gitu ya untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini salah satunya ya itu tadi THR dan gaji ke-13 gitu ya. Jadi memang harapannya dengan memang diberikan kepada PNS tapi kan di situ kan nanti PNS akan menggunakannya untuk
belanja gitu ya ibaratnya gitu ya. Jadi diharapkan memang UMKM juga nanti akan kecipratan lah gitu ya ibaratnya gitu ya untuk gaji 13 dan THR tadi gitu. Iya. Jadi memang tujuan utama memang pemerintah itu sendiri, Menteri Keuangan juga sudah menyebutkan memang untuk stimulus ekonomi gitu, pemberian THR dan gaji 13 ini gitu. Iya. Gitu kan. Jadi itu juga ya. Ini ceramah hitam ini pedagang beliau ya. Oh iya. Tapi setidaknya kalau memang ASN, PNS sendiri sudah cair dengan gaji 13, otomatis kan pedagang juga terikat. Iya betul Kak. Keputaran ekonomi. Iya betul. Apalagi misalnya di apa namanya di bulan ini nanti kan ada Idul Kurban gitu ya. Iya, belanja, Nah, mungkin ya. belanja nanti beli hewan kurban, beli bumbu-bumbu di pasar. Nah nanti kan para pedagang juga kan UMKM tadi ya pedagang dan juga nanti pedagang sapinya misalnya atau hewan kurbannya kan juga kecipratan gitu ya gaji 13 dari ASN ini. Gitu. Iya. Cuman yang perlu dirubah ya mindset para pembelinya. Iya. Belilah dari UMKM lokal, pedagang lokal. Karena Iya. kalau kita belinya dari barang-barang luar, otomatis ya modal itu keluar gitu, Iya, uang itu iya, keluar, berputarnya di luar gitu. Jadi kita nggak usah ngejar branded, tapi di lokal juga banyak Ya, branded kan. di lokal, Betul. supaya perputarannya meningkatkan ekonomi lokal. Iya. Kita membantu lokal, kita membantu PAD kita sendiri juga kan. Iya seperti betul itu ya. betul Kak. Ini juga mudah-mudahan juga ASN PNS juga ketika cair tersebut gaji 13 tercair, kalaupun ingin dibelanjakan, belanjakan barang-barang produk lokal sih. Iya betul. Cintai produk Indonesia. Iya betul sekali Kak. Ke toko-toko tetangga juga lebih baik. Dan terdekat ya seperti Iya. itu ya. Oke, baik karena sudah di penghujung perbincangan kita Pak, ya mungkin ada disampaikan kita ke Pak Aludin dulu nih. Silakan Pak Aludin. Baik, jadi Dikhususkan bagi Satker kayaknya. ya jadi kepada satker-satker khususnya di lingkup KPPN Banda Aceh ini mohon disiapkan segera gitu ya kan nanti silakan tadi melakukan rekon kemudian juga mengajukan SPM gaji 13 karena memang nanti gaji ke-13 ini diutamakan dulu, didahulukan gitu ya kan. Jadi silakan segera kalau bisa tadi tepat waktunya juga tidak lewat gitu sehingga ini bisa dinikmatin tadi bahwa kalau yang tadi belum daftar sekolah bisa mendaftarkan sekolah gitu ya. Kalau belum beli buku atau pakaian itu bisa segera dibelanjakan di sana. Kalaupun tadi terkait dengan lebaran kan tadi lebaran itu ya itu sisanya lah mungkin di situ boleh lah seperti itu ya. Jadi itu sih dari saya kemudian tadi tolong dicermati kemudian diikuti petunjuknya sehingga tidak terjadi kesalahan gitu ya. Itu saja kalau dari saya. Oke, Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ya. Ini yang terima SPM. Ya sesuai dengan tadi statement dari Pak Al ya diikuti surat dari kita terus ikuti update di grup terutama itu cepatkan kalau di grup itu terkait dengan aturan-aturan terkait dengan norma-norma waktu terkait dengan istilahnya uraian-uraian dan lain-lain semua itu bakal diupdate di situ itu aja jadi itu membantu proses kelancaran kita. Iya, baik Semoga dari Pak. lancar langsung diterima. Iya, amin ya semoga ya Pak. Karena menyangkut dengan pencairan kan ditunggu siapapun ya, seperti itu ya. Oke, kita ke Pak M Nur, mungkin disampaikan silakan. Kalau dari saya mungkin ini jadi kami di KPPN Banda Aceh gitu ya untuk apa namanya momen-momen tertentu seperti ini kami juga sudah all out gitu ya para pegawai yang bukan di seksi PD pun sudah kami minta bantuannya gitu ya untuk membantu proses pemeriksaan nanti SPM gaji 13-nya gitu. Jadi walaupun tadi disebutkan banyak gitu ya lebih dari 400 dan 3 kali lipat gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Kami juga mohon doanya dari para satker. Semoga tidak ada kesalahan juga nanti dari kami juga tidak ada kesilapan gitu ya dalam proses pemeriksaannya. Jadi nanti gaji 13-nya bisa segera masuk ke rekening dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga saja ya. Oke, baik terima kasih Pak Aludin selaku Kasih Manajemen Satker dan juga Kepatuhan Internal KPPN Banda Aceh. Juga ada Pak Irwan Susanto Kasih Pencairan Dana KPPN Banda Aceh dan juga ada Pak M Nur Kasih Vera KPPN Banda Aceh. Dalam perbincangan kita PNS dan ASN menunggu gaji ke-13 ya. Mudah-mudahan ini juga apa yang ditunggu diharapkan oleh ASN dan juga PNS ini akan terwujud ya.
tepat Amin, tanggal insya 1 Juli ini sudah cair begitu Insya ya. Allah. Semoga saja ini bisa dimanfaatkan oleh para ASN dan juga PNS sendiri, dan perputaran ekonomi juga akan berimbas bagi yang lain seperti itu betul, ya. betul. Mudah-mudahan ini juga kita harapkan sangat bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah. Dan juga untuk Satker ya, seluruh Satker ini juga sudah mengikuti kita mungkin 24 besok ya. 24 besok sudah bisa dimasukkan SPM-nya untuk gaji ke-13 begitu. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf, dan juga pendengar sudah bergabung bersama kami. Saya langsung tarik undur dari ruangan dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.